Nah, kalau dulu itu adalah memasok narkoba untuk konsumsi para warga binaan. Tapi kan sekarang ada motif pengendalian peredaran. Ya betul. Kita tidak menafikan. Ada nggak misalnya Pak Said dengan sikap yang tegas itu diancam misalnya atau dia apa? Oh, itu hal-hal yang biasa. Bertemu langsung itu? Iya, memang orang itu datang. Itu pegawai saya udah ketakutan. Orang itu lihat. Mereka datang ke rumah. Itu pegawai saya lihat saya, dia pikir saya pada saat itu saya akan mati. Ada yang menawarkan itu di pos kopi. Itu membawa duit itu sampai 500 juta. Itu dengan itu Pajero Sport akan dibawa dengan itu diiming-imingkan dengan surat jaminan 29M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu dalam Saleh Abdullah Channel. Pembahasan kali ini agak lebih menarik dan menuki. Kita akan bicara soal narkoba dan lapas. Sahabat sisi lain, peredaran narkoba ternyata tidak hanya di luar lembaga pemasyarakatan. Sejak beberapa tahun lalu, isu ini atau fakta ini sangat miris dan sangat menyita perhatian publik, mulai dari presiden hingga rakyat jelata. Kenapa itu semua bisa terjadi? Begitu mudahkah para bandar atau para pengedar menjalankan aksinya atau bisnisnya dari dalam lapas? Untuk itu kami akan langsung ke narasumber utama yang kami undang ke studio malam ini. Beliau adalah Said Mahdar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banda Aceh, atau di Banda Aceh disebut dengan Kalapas Labaru. Tapi sebelumnya Pak Said juga pernah bertugas beberapa kali sebagai Kalapas di seluruh Aceh, bahkan luar Aceh. Bagi saya khususnya, Pak Said Mahdar ini bukanlah orang lama atau orang baru. Kami sudah pernah jauh sebelumnya berkenalan sesama aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini karena walaupun kita teman, tapi saya panggil Pak Said lah ya. Siap. Sebagai Kalapas kan gitu kan. Kita malam ini ngomongnya agak serius tapi rileks ya. Siap. Siap Pak Said ya. Siap. Inilah sahabat sisi lain, profil seorang kepala lapas. Jadi semi militer, bicaranya siap gitu ya. Ya. Pak Said, kapan Pak Said mulai berkarir sebagai pegawai negeri sipil khususnya di Kanwil Kumham? Saya pada tahun 1994, yaitu pertama sekali saya diangkat di lapas kelas 2A Luk Semawe. Sebagai anggota jaga. Itu setelah lulus kuliah ya? Setelah lulus kuliah. Ya, itu sebagai pegawai negeri kehakiman waktu itu, khusus yang ditugaskan di lapas atau di LP atau di penjara itu ada pendidikan khusus ya? Setelah kita lewat, kita ada mengikuti pendidikan khusus bagaimana kesemetaan, keintelijenan, itu dan banyak itu teknis-teknis yang ada yang kita ikuti baik di Kemenkumham Aceh maupun di Jakarta Depok. Jakarta Depok. Ya, tapi melihat dari latar belakang sebagai seorang alumni Fakultas Dakwah IAIN Araniri yang sekarang sudah berganti nama menjadi UIN Araniri, kayaknya profil Pak Said ini nggak disangka-sangka sebagai seorang Kalapas gitu ya. Memang saya juga pada saat itu belum ada terjadi cita-cita sedikit pun untuk menjadi Kalapas. Tetapi kan Allah menghendaki lain. Pada saat saya berkarir dan saya dilihat oleh pimpinan pada saat itu oleh Pak Aceh Darmin, maka saya berhadap dengan beliau, yaitu di Banda Aceh. Pada saat itu beliau mengatakan, apakah kamu mau untuk dijadikan bahwa diangkat di sana, pensiun di sana menjadi pegawai abadi? Saya bilang saya sebagai prajurit apabila dipercayakan
dalam satu jabatan, saya siap, saya bilang. Pak Said, Insya Allah saya siap. Ya, Pak Said, malam ini kan kita nggak bicara karena Pak Said ini alumni Fakultas Dakwah. Kita tidak sedang berdakwah. Kita Iya, sedang betul. Pak. Jadi jangan tegang, Pak. Relax. Siap. Relax. Relax dulu, Pak. Relax. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang sangat krusial ya, terutama di 20 tahun terakhir ini. Persoalan lapas dan narkoba gitu. Kita tahu kan cerita Freddy misalnya, Freddy Budiman itu sangat menyentuh semua orang, membuka mata semua orang bagaimana lapas bukan hanya pembinaan terhadap para napi, tapi sudah menjadi dalam tanda petik tempat peredaran narkoba yang begitu dahsyat. Nah, ini menurut Pak Said pernah di Langsa, pernah di Loksmawe, pernah di Janto, dan sekarang kembali ke Banda Aceh. Apa yang menyebabkan semua ini? Yang pertama sekali adalah kan bandar-bandar atau pengguna daripada narkoba itu kebanyakan di lapas. Setelah tahun 1998 setelah konflik itu kasusnya kebanyakan adalah narkoba. Maka orang-orang di dalam itu kan merupakan orang ketergantungan dan mereka itu dengan berbagai macam cara akan mempreteli orang-orang atau dengan bagaimana cara mereka itu akan melakukan hal-hal untuk bisa memasukkan barangnya ke dalam. Makanya kan baik itu dengan mereka itu dengan menitipkan barang atau misalnya dia membawa ada pepaya. Nah, kan di dalam pepaya masukkan. Saya pernah dulu itu masih sebagai anggota jaga. Pada saat itu komandan saya katakan dia datang cewek 2 orang yang cukup cantik-cantik. Dia membawa 2 pepaya. Di mana itu? Di Losmawe. Dia bawa pepaya itu yang satu dikasih ini untuk bapak petugas gitu. Untuk petugas. Dikasih. Oh, terima kasih. Kan pepaya 2 cantik, bagus-bagus pepaya. Dan kita tidak menyangka di dalam satu pepaya satu lagi adalah tempat ditaruhnya gitu ya. Ditaruhnya ganja pada saat itu. Belum tren dengan sabu pada saat itu. Itu di dalam itu ditaruh ganja. Tapi kan pada saat itu dibilang sama komandan jaga, karena itu diserahkan sama komandan jaga. Saya pada saat itu sebagai wadan. Maka kan saya curiga. Pepaya yang satu ini, maka saya bilang satu kar aja. Saya bilang gini deh, saya bilang lebih baik yang ini untuk saya. Dia nggak kasih. Maka begitu dia tidak kasih, maka pada saat itu saya merasa ini ada insting, ada apa di dalam pepaya itu, sehingga saya ngambil pepaya itu, saya melihat, saya mempelajari di dalam pepaya itu, ternyata itu di atas pepaya itu sudah dibolong dengan silet yang cukup tajam, dan itu bisa kita buka begini. Nah, di saat kita buka yang begini lepas, tapi kalau kita lihat secara sekilas itu tidak nampak. Nggak nampak. Nah, jadi butuh kejelian dan insting. Ya? Nah, di situ di saat kita buka ternyata di dalamnya ganja pada saat itu. Ketika saat itu. Nah, kalau dulu itu adalah memasok narkoba untuk konsumsi para warga binaan. Tapi kan sekarang ada motif pengendalian peredaran. Ya betul. Kita tidak menafikan bahwa persoalan itu yang terjadi, tetapi selama saya menjadi kalapas, itu yang pertama sekali saya jadi kalapas, pertama saya adalah sebagai karubasan, yaitu di Banda Aceh ini selama 1 tahun 2 bulan, dan setelah itu saya menjadi karutan di sana, di rutan Sabang. Tapi itu di Sabang karena itu persoalan kecil dan tidak pernah kita mendapatkan apa-apa. Setelah saya di Janto, saya dari sana dipercayakan menjabat di rutan Janto. Pada saat saya di rutan Janto, yang pertama saya melihat bahwa banyak sekali bandar-bandar. Itu termasuk kebanyakan adalah orang-orang GAM, bukan di dalam arti kita katakan orang GAM, orang-orang itu mantan GAM yang ada di sana. Saya melihat mereka itu adalah orang-orang yang bermain judi di dalam. Mereka itu di dalam lapas. Pada saat itu di saat saya itu, dan pegawai pada saat itu tidak berani lagi masuk ke dalam blok, yaitu para komandan jaga rasa ketakutan dengan mereka, dengan orang-orang yang di sana, ya istilahnya dengan asolo. Itulah kan di sana, dan pada saat itulah saya melihat ini tidak bisa kita biarkan. Maka saya bekerja sama pada saat itu dengan TNI, saya bekerja sama dengan
Polri, maka saya memintakan kepada Kakanwil pada saat itu untuk membuang, yaitu 39 orang. Pindahkan maksudnya, bukan pindahkan. pindahkan. Bukan, kita memindahkan bahwa tidak bisa dibina di sini. Kita tidak ada masanya lagi untuk memukul orang, untuk memukul penyiksaan, orang, itu tidak ada maknanya lagi. Karena itu sistem jahiliyah telah kita buang, tetapi adalah aturan-aturan yang ada, SOP yang kita jalankan. Maka pada saat itulah kami mengangkat, itu pada malam hari kami culik, beserta dengan TNI Polri pada saat itu, bawa ke lapas lain. Kita bawa ke barat selatan sana. Di sana di tempatnya. Setelah saya bawa mereka ke sana, saya pulang, saya tanya siapa lagi yang akan ikut. Tapi itu kan mungkin efektif di dalam lapas yang Pak Said pimpin. Tapi ketika dalam tanda petik penyakit ini dipindahkan ke tempat lain, berarti penyakit ini berpindah dong? Kita tidak tahu, tetapi kan sangat tergantung kepada bagaimana kita mensikapi orang-orang di dalam. Makanya kan pada saat itu setelah saya pulang, baru saya bisa menjalankan program pembinaan. Di sana itu ada hafidz Quran, ada ini gerakan sholat subuh dan semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga sampai kita membuka lahan-lahan pertanian. Berapa lama Pak saya di sana waktu itu? Saya 4 tahun 4 tahun di Janto. 6 bulan 17 hari. 4 tahun 6 bulan di sana di Janto. Sehingga, jadi cukup mengerti ya karakteristik dan mental daripada warga binaan itu ya. Sangat kita tahu. Hafal ya sepertinya ya. Kita hafal. Ini kasusnya ini kasusnya ini gitu. Betul. Nah, ada nggak misalnya Pak Said dengan sikap yang tegas itu diancam misalnya atau dia apa? Itu hal-hal yang biasa. Kalau ancaman-ancaman itu saya waktu saya memindahkan 38 orang. Itu datanglah segerombolan orang. Dengan double cabin. Dengan mobil, dengan bermacam-macam pada saat itu. Menanyakan kepada saya jam 5:30 saya mau keluar untuk naik ke atas di Janto itu untuk salat, mau laksanakan salat maghrib pada saat itu. Untuk berjamaah, datanglah segerombolan orang yang mengatakan, dia tanya kepada saya, dia tidak memberikan salam, tetapi dia dengan datang mengatakan, bangsa Aceh lagi kita bersatu, bangsa Aceh lagi kita persatukan, ini dicerai-berai. Siapa kau? Siapa kamu? Soro. Saya bilang saya nenek saya, indatu saya, saya. Bertemu langsung itu? Iya, memang orang itu datang. Itu pegawai saya udah ketakutan. Berapa orang waktu itu pegawai Bapak di lapas itu malam itu? Itu pegawai kan di bawah sana. Dia di kantor, saya di rumah. Orang itu lihat. Mereka datang ke rumah. Itu pegawai saya lihat saya, dia pikir saya pada saat itu saya akan mati. Dalam bayangan pegawai adalah Bapak Said pada hari ini akan mati. Waktu itu berapa anak buah Bapak di sana? Kita tidak banyak, cuma 39 orang. 39 orang. Sementara jumlah warga binaan? Pada saat itu kan tidak begitu banyak, cuma 200. Artinya tercover lah ya. Tercover dengan keadaan pada saat itu. Nah, dari 200 itu berapa nih yang narkoba? Yang narkoba itu setengah daripada narkoba. Setengah ya? Iya. Jadi ini menarik fenomena. Di hampir semua lapas itu didominasi di Republik ini. Di Indonesia, jangankan di Aceh, di Indonesia itu hampir 50% penghuninya memang narkoba. Sudah begitu rusakkah? Betul. Itu kan kenapa demikian ini kalau kita lihat adalah di saat kita wawancara dengan para narapidana, kenapa kalian itu? Mereka itu ingin insting cepat kaya. Karena dia melihat itu kawan-kawannya yang dulu sama-sama tidak ada kerja, cuma duduk-duduk dan naik Alphard, dan naik ini. Kalau kamu mau jadi begini, silakan kau bawa di sana, saya kasihkan uang segini, sehingga tertarik pada saat itu. Awal adalah ketertarikan, tapi lama-lama karena duitnya sudah banyak, tangkap dan dibawa ke sana. Nah, dari Pak Said katakan tadi, umumnya warga binaan itu awalnya adalah pemakai. Lalu karena dia ditangkap, masuk ke lapas. Di lapas masih ketergantungan. Lalu minta dipasok dari luar kan gitu. Ada lewat istrinya, lewat pacarnya, lewat bandar yang lain. Lama-lama justru mereka menjadi bandar di dalam lapas. Ada Pak Said temui itu. Itu kalau misalnya di tempat kami tidak akan menjadi bandar karena saya pertama adalah pentekisan dini. Tapi beberapa bandar kan pernah di lapasnya Pak Said kan? Ya, itu di saat saya yang pertama sekali di Langsa. Itu banyak bandar-bandar. Banyak bandar-bandar.
di tempat saya, dan juga ada yang menawarkan. Ada yang menawarkan itu di pos kopi, itu membawa duit itu sampai 500 juta. Itu dengan itu Pajero Sport akan dibawa dengan itu, diiming-imingkan dengan surat jaminan 29M. Untuk apa itu? Supaya mereka itu dalam 3 bulan bisa keluar 1 kali. Tetapi tidak mempan itu. Saya bilang karena untuk memindahkan ke tempat saya, orang itu ini memindahkan bandar itu untuk dipindahkan, dan datanglah ada tokoh-tokoh. Pindahkan dari lapas itu ke dari lain? lapas lain mau masuk ke tempat saya dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi itu kan sudah mulai lazim kan terjadi, baik itu di Jakarta, di Jawa maupun di Aceh kan. Pindah memindah itu kan ternyata tidak gratis, Pak Said. Saya tidak tahu masalah itu. Tidak tahu atau Pak Said tidak mau cerita? Bukan. Ini kan dua hal yang berbeda kan. Kan persoalan itu kita tidak etik tahu. Ya, kode etik ya. Ini persoalan misalnya yang ditawarin itu dari tokoh-tokoh bandar itu yang menawarkan ke kita. Tapi saya bilang, saya dari nenek moyang saya sudah melihat duit. Makanya yang model begini. Saya katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya, ini keluar dai-nya itu ya, karena alumni Fakultas Dakwah ya. Ya, inilah yang kita katakan sehingga tokoh-tokoh itu yang datang, saya bilang, ini yang mendatangkan Tengku. Datang ke tempat saya model begini. Itu bagaimana nanti ini persoalan ini? Apakah nggak malu? Maka orang itu pulang dan tidak menjadi pindah ke tempat saya. Itu merupakan bagian dari godaan. Kalau tadi ancaman, ini bagian dari godaan. Nah, ini tentu kan tidak hanya Pak Said ya. Mungkin Pak Said salah satu orang yang beruntung bagi mereka, karena Pak Said tidak mau menerima tawaran mereka. Tapi kalau ada oknum lain yang terima, berarti kan masuk dalam perangkap ini, Pak Said. Dan ada bandar-bandar lain di Lapas Langsa pindah ke tempat-tempat lain. Karena tidak bisa keluar, dan saya tidak ada. Ditanya, saya ada membuat kamar istimewa. Di Langsa itu ada kamar istimewa, ada kamar ke lapas. Itu adalah orang yang puasanya dari Rajab sampai Ramadan. Ada kamar yang istimewa satu lagi adalah orang yang berpuasanya Senin Kamis. Di sana itu tetap berjalan dengan baik. Dan juga ada kamar yang orang yang bisa menghafal Al-Asmaul Husna. Jadi itu kalau ditanya ada kamar istimewa, ada, saya bilang. Tapi bentuk itulah tempat. Jadi kalau mereka mampu misalnya hafid itu punya kamar ada kamar tersendiri. Dan yang puasa juga ada. Dan kita untuk menjadi tamping juga itu dari dasar yang pertama sekali orang yang bisa menghafal Al-Asmaul Husna. Itu sebagai dasar dia akan menjadi tamping. Maka orang-orang yang menjadi tamping adalah orang-orang yang melaksanakan pelaksanaan sholat zuha secara berjemaah jam 9, itulah yang akan kita jadikan tamping. Maka dari tamping-tamping itulah bisa menciptakan persoalan spiritualitas yang diberikan kepada teman-temannya, sehingga radang-radangnya Lapas Langsa pada saat itu bukanlah lembaga pemasyarakatan, seakan-akan itu tempat lahirnya santri. Bagaimana Pak Said mendeteksi itu? Misalnya ada santri tadi, ini santri yang agak bandel nih, ini santri yang agak perlu diawasi gitu. Itu gimana cara deteksinya tuh? Yang pertama sekali adalah pendeteksian dini, kita juga memasangkan mata-mata. Mata-mata. Kita memasangkan mata-mata. Informan di kalangan mereka. Begitu saya tahu ada ini, saya katakan sama Kak Kanwil, saya mintakan sama Kadip memberikan izin. Sehingga saya angkatkan beliau itu pindah, sehingga itu yang lain juga ada rasa ketakutan. Itu untuk napi. Napi. Bagaimana Pak Said mendeteksi anggota Pak Said? Itu pegawai saya kan ini bukan jadi rahasia umum lagi kan. Betul. Ada oknum sipir yang juga ikut terlibat sebagai pemakai malah penjual. Di lapas Langsa ada petugas pindahan. Petugas pindahan dan pembinaan. Pertama sekali adalah ada 7 orang yang dibina di lapas saya dan menjadi orang baik. Itu termasuk asumsi, termasuk ada beberapa orang itu sadar betul dan betul-betul tidak meninggalkan narkoba, sehingga ditempatkan lagi ada 6 orang lagi sebagai pembinaan setelah pembinaan di Kanwil, ditempatlah di Lapas Langsa yang mengatakan bahwa seakan-akan kami mampu untuk membangun, untuk merubah pola pikir kembali, bisa merubah mindset yang tadinya sebagai narkoba, meninggalkan narkoba yang berhasil kami bina yang awal, sehingga terjadi
terjadi kecolongan. Itu pindahan dari ID. Nah, kan dia tinggal di ID. Yang sempat heboh itu ya. Yang tempat heboh itu pindah di sama ID. Istrinya kok nggak salah ya. Dia di ID, tinggal di ID. Pada sebelum ditangkap malam dua hari sebelum ketangkap, saya pernah ngobrol sama dia itu pada malam hari. Saya tanya, Dustur, kamu kenapa nggak tinggal aja di rumah dinas, ini ada rumah dinas yang kosong? Enggak usah lah Pak, saya sekarang ini udah ada kerja, dia bilang. Ada kerja sedikit-sedikit tambahan. Apa kamu kerja? Saya tanya. Saya menjual itu sepeda motor. Dia bilang saya menjual sepeda motor. Satu sepeda motor yang laku saya ada duit 300, 400 juta kadang-kadang, dia bilang kan. Ya alhamdulillah kalau begitu, saya bilang tuh. Yang penting kau tinggalkan narkoba itu, saya bilang. Betul Pak. Itu sambilan pada malam itu ada masak-masak. Itu ada syukuran satu orang yang ulang tahun, termasuk dia di sana. Makanya kan di saat kita pikirkan itu, saya melihat misalnya kan ditanya sama BNN, kenapa itu Pak Said bisa begini? Saya bilang saya tidak bisa mendeskripsikan dia. Dia dari segi misalnya keuangan dia juga tidak ada yang diandalkan. Dia itu misalnya dia dibilang sebagai bandar besar, tapi saya nggak percaya dia sebagai bandar besar. Dia pasti ada orang kepercayaan orang lain. Nah sekarang di LP Lambaru Bapak itu berapa penghuninya? Penghuni hari ini 576 orang. 576. Berapa tenaga pegawai anak buah Bapak? 101 orang. 101 orang. Dari jumlah 500-an itu berapa yang narkoba? Baik sebagai pemakai. Narkoba 60%. 60%. Lebih lah. Bayangkan kalau di luar ya. Nah, awalnya mungkin berteman, bersahabat, lalu antara warga binaan terbina atau warga binaan membina sipir dalam tanda petik. Maka terjadilah. Bagaimana menurut Pak Said, apakah hukuman selama ini sangat efektif? Bagi saya hukuman itu kan tidak efektif. Saya kan lebih atau tembak mati terus. Ya, memang bagi bandar itu lebih baik ditembak mati. Halal darahnya itu. Karena itu dia merusak, membunuh generasi-generasi berikutnya. Yang kedua, saya lihat sangat efektif orang-orang bandar narkoba itu dimiskinkan. Karena saya sebagai Kalapas hari ini sangat takut kepada bandar, biarpun hukuman dia 4 tahun tapi dia memiliki duit, daripada orang yang 20 tahun, yang 35 tahun tapi tidak ada memiliki apa-apa lagi. Tapi faktanya ada yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, hukumannya dikurangi atau ditambah tapi asetnya nggak disita. Nah, itu urusan ini. Kalau misalnya kita lihat bahwa yang sangat untuk bisa kita lihat misalnya yang sangat signifikan itu kan apabila dia tidak memiliki harta apa-apa, telah disita dan memiskinkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa yang ada di dalam ada orang yang memiliki duit, yang memiliki dana. Dia bisa mempengaruhi napi lain. Dia ada duit, misalnya ditempatkan dananya di kantin. Dia datang orang misalnya di hari ini kasih 1 juta, besok kasih ini, kan sah-sah aja. Itulah yang menciptakan orang itu, dia telah bisa mempengaruhi orang. Apa sebenarnya persoalan yang masih menjadi laten di lapas itu? Selain persoalan kekurangan tenaga, over kapasitas, apa yang masih kita misalnya kalau kita lihat itu kan kesejahteraan over kapasitas itu adalah bukanlah sebagai alasan cemeti bagi kita, tapi merupakan sebagai rahmat. Tapi bagaimana kita untuk memanage mereka itu. Saya misalnya di Lambaru, di saat saya masuk, saya melihat kondisi-kondisi ada berkelompok-kelompok dan ada satu kekuatan-kekuatan yang ada di sana, sehingga pada saat itu saya menelisir dan melihat situasi. Makanya hari keempat saya bekerja ada terjadinya perkelahian. Sesama napi. Sesama napi, dan ada hukuman mati. Itu dicekeknya sama orang lain. Pada saat itu saya masih di ruang Kalapas, dipanggil sama KKPLP, Pak udah berkelahi ini itu bagaimana? Tenang, saya bilang, saya turun, saya panggilkan, saya dudukkan orang itu, saya tanya, dasar apa kalian untuk mencekikkan ini yang hukuman mati ini? Saya bilang itu persoalan masalah sewa menyewa HP. Terjadi hutang. Disitulah siapa orang yang menyewakan itu.
Sipulin. Saya panggil semua tiga itu dan saya ambilkan HP itu. HP itu saya ambil. Setelah itu langsung saya berangkatkan yang tiga ini. Saya memintakan kepada Pak Kadip, Pak Kanwil sangat mendukung terhadap ini untuk peredaran persoalan apapun yang di dalam kita bersihkan. Sehingga pada saat itu kita memindahkan yang 3 orang. Terjadilah kekejutan di dalam. Berarti kan baru 1 hari, baru 3 hari saya sudah menjalankan untuk melakukan itu. Berarti apabila yang salah kami copot. Sehingga juga saya kumpulkan hari yang pertama adalah hari yang keempat saya mengumpulkan seluruh ini. Saya mendengarkan isu bahwa ada yang mengisukan ke dalam, saya masuk ke sini akan berbahaya bagi orang-orang di dalam. Sehingga pada saat itu saya mengumpulkan seluruh daripada kepala-kepala kamar, palkam saya kumpulkan di situ di tempat ruang bebas di depan kantin, yaitu ada taman 1000 janji yang akan saya buat ke depan. Nah, di situ dah kami duduk. Napi itu berjanji? Bukan, kami duduk bersama, minum bersama sebagai kekeluargaan. Apa yang kalian pesan-pesanlah. Ini ada kalapas di sini. Nggak perlu canggung-canggung, nggak perlu takut, nggak perlu apa. Oh, itu yang namanya taman berjanji. Di situ akan saya buat nanti taman 1000 janji. 1000 janji. Janji tidak mengulangi lagi gitu ya. Atau janji setelah mereka bebas poligami lagi gitu ya. Atau setelah bebas jadi bandar lagi gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, Pak Said tadi salah satu contoh motif ini yang menarik ya. Tadi Pak Said contohkan di Los Mame dalam pepaya dimasukin ganja. Nah, selama peredaran sabu ini yang pengalaman Pak Said bagaimana aja modus operandinya itu? Modus operandi bermacam-macam. Mereka itu di saat masih penerimaan tamu dulu, itu bisa-bisa melalui wanita. Kan kita kan di saat jam 3 ke atas itu kan petugas wanita kita sangat kurang, nggak ada. Jam 3 sore? Jam 3 siang kan sampai jam 4 misalnya. Jam 3 kan kantor sudah pulang, sedangkan penerimaan tamu sampai jam 4. Gitu. Dan apabila misalnya kita langgar, nanti entah enak dengan orang-orang di luar. Nanti bilang ini kenapa begini, kenapa bisa. Alasannya datang dari jauh gitu ya. Kan, itulah orang-orang wanita itulah yang memasukkan itu melalui celana dalam. Ada ya? Ada. Dan itu di saat itu kita memerintahkan itu petugas pada saat itu kita panggilkan itu kayak kita di Janto. Itu kita temukan orang dalam tuba membawa di dalam ini. Itu hampir 1 kilo. Sabu. Ganja pada saat itu juga kita dapatkan. Di Langsa juga pernah kita dapatkan yang diperiksakan oleh ini dan itu kita serahkan ke Polres. Ada katanya di dalam Milo Indomie gitu ya? Ada. Itu ada yang itu dimasukkan dan telah dipres. Ada juga di dalam makanan, yaitu di dalam ikan itu, ikan model ikan gabus atau ikan satu lagi yang ikan sengke apa itu namanya. Itu ikan itu yang model kayak gitu. Lele, kan lele. Itu kan kalau kita tidak memperhatikan nggak tahu. Dia bisa memasukkan dari isangnya dari atas. Di saat kita tekan bisa keluar 2 G kalau orang ini bilang. Jadi jelinya petugas lapas ternyata lebih lihai lagi. Lebih itu kejahatan lebih selangkah daripada petugas. Kita hari ini berpikir, dia lebih lagi untuk memikir. Makanya saya di Banda Aceh ini dengan si bandrol itu konsep yang digunakan oleh Pak Kadip itu sangat-sangat efektif saya lihat. Yang pertama sekali saya di Langsa juga. Saya ada orang yang tidur jam 9 saya sudah tidur pada dasarnya. Jam 3 malam saya sudah berjaga. Pada saat jam 3 malam itulah saya memungsikan petugas saya untuk memberikan laporan-laporan kepada saya di mana posisi mereka, posisi di beranggang mana, posisi kemudian jaga di mana, dan posisi-posisi untuk itu dia yang itu yang mengontrol mana. Ini sudah berapa lama Pak Said di Lambaru, Lapas Lambaru? Saya Lapas Lambaru dari tanggal 18 kemarin. 18 kemarin. Berarti sampai hari ini sudah hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan ya. Sudah, jadi berarti Pak Said sudah bisa mendeteksi ya. Sudah. Setidaknya ya soal lapas itu kan soal lokasi aja, tapi pengalaman. Itu yang kemarin kejadian itu kan kejadiannya begini. Saya kan memasangkan terus mata-mata. Ada mata-mata saya bukan orang-orang di sini. Bisa jadi orang di luar di sana. Yang pernah dekat dengan saya, maka saya pasang. Maka pada saat itu di sini hampir kalau misalnya kita tidak memasangkan gitu secara intelijen, itu akan terjadi.
Karena itu kan orang dapur telah itu dengan berkolaborasi dengan orang di dalam yang hukuman tinggi adalah untuk menciptakan nasi basi. Oh gitu. Di saat basinya nasi, di saat masuknya basi waktu dimasukkan ke dalam, itu kan pasti akan terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Nanti besok itu kenapa suara gede-gede, itu bisa akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tetapi gejolak itu salah satu penyebab itu ya. Karena kan sekarang makanan kita kan ada ini makanan oleh pihak ketiga. Kita tidak ada urusan lagi dengan lapas. Makanya kita melihat yang pertama sekali bestek. Misalnya dia bawa pagi, apa benar kita timbang kita semua sesuai dengan 10 menu. Kita ada ini standarnya. Ada standar itu apa yang 10 hari itu makanan 10 hari. Jadi kalau misalnya ikannya busuk, nasinya basi, jangan disalahkan sipir ya, jangan salah penjara, justru pihak ketiga ya. Kita nggak terima. Ini yang masyarakat perlu tahu sebenarnya. Ini kita tidak terima. Makanya sekarang ini warga binaan kadang-kadang meminta makanan lain, memintakan itu kalau bisa Pak sekali-kali dijadikanlah sebagai ikan asin. Kami pernah. Ini karena kan sekarang ini kan daging itu ayam itu yang banyak menunya dengan ikan-ikan itu. Jadi enak dong jadi warga binaan ayam sama daging. Iyalah sekarang ini kan orang ini kan lebih enak mereka. Iya. Kan? Yang hukuman mati berapa orang situ? Hukuman mati tinggal 1 orang lagi. 1 orang. Kasusnya kasus apa itu? Kasus narkoba juga. Narkoba juga ya. Memang sangat ngeri ya. Ngeri ini sekarang narkoba ini sangat-sangat ngeri. Nah, beberapa informasi yang kami terima, kondisi lapas Lambaru ini salah satu contoh ya. Juga beberapa sudutnya sudah mulai miring karena itu kan dibangun oleh BRR dulu ya. Bagaimana kondisi sekarang? Itu sangat riskan. Itu sangat-sangat riskan dan kita melihat itu kan bisa jatuh dan itu sudah di saat diukur kemarin itu yang punya atas itu sudah 1,5 itu melenceng keluar. Itu miring ya? Miring dan apabila dorong aja rontok. Bukan dorong dia apabila ada angin dan hujan itu bisa jadi tumbang dan apabila terjadi tumbang itu karena kita tidak ada beranggang langsung antara tidak ada pembatas itulah yang terakhir setelah dinding ini langsung dengan dinding luar. Maka apabila itu rontok itu bisa terjadi pelarian massal. Nah, apa harapan atau ini Pak Said terhadap kondisi itu? Ya kalau misalnya ada tanggap darurat dana dari kementerian mudah-mudahan bisa diturunkan dalam tahun ini atau dengan APBNP itu kan perlu itu terus. Yang kedua terhadap persoalan rumah dinas Kalapas. Rumah dinas Kalapas dan para kasih juga tidak ada. Nggak ada di situ. Nah, ada rumah-rumah zaman dulu itu waktu lapas masih punya Kedah. Itu kan di Prada, di Kedah sana kan jauh. Maksudnya di komplek lapas nggak ada ya? Ya sedangkan itu kan kita di sana sangat riskan di saat kita tinggal jauh daripada lapas. Itu kan di saat kita pulang, di saat itu kita tidak bisa mendeteksi. Tetapi apabila misalnya ada rumah sebelah timur itu punya Kalapas dengan Kasih Binadik, yang sebelah barat itu ada rumah KPLP, sehingga kita pendeteksian terhadap persoalan siapa yang datang, siapa di sini, kita misalnya memasangkan CCTV monitor juga bisa kita ini. Ya, dulu Pak Said punya cerita-cerita miring dan kami tidak begitu tahu pasti, tapi terasa itu ada ya, tapi terkata tidak. Kabarnya dulu banyak juga warga-warga binaan atau narapidana di Lambaru yang justru menginap di hotel-hotel. Keluar malam, nginap di hotel, pulang pagi. Itu gimana tuh Pak Said? Itu kan saya tahu juga melalui media. Oh gitu. Saya juga tahu melalui media. Tetapi selama ini dari masa Pak Endang itu sudah terputus mata rantai itu. Terputus. Dan sampai hari ini itu tidak ada orang satupun di luar. Siapa yang bisa jamin kalau itu justru dilakukan oleh napi-napi dengan modal besar, katakanlah napi-napi narkoba yang kayak Pak Said bilang tadi. Inilah kita kan. Sipir kan juga manusia. Betul. Iya. Inilah yang sekarang ini kita kan mendeteksikan itu. Yang pertama sekali kita terus mewanti-wanti kepada petugas dan itu pimpinan di atas sekarang ini tidak ada main-main. Apalagi sekarang ini kan dari instansi kepolisian sebagai sekjen beliau dan sebagai irjen itu sangat-sangat tegas. Apabila persoalan narkoba ini baru tadi 1 orang dan kasih telah turun itu pemecatan.
Kemarin ada 4 orang itu pemecatan di Banda Aceh ini, maka ada 5 orang pemecatan. Maka kan sekarang pegawai-pegawai rasa ketakutan, dan saya terus di apel maupun di rapat dinas di mana-mana saya terus menghimbau terhadap persoalan itu, dan juga meminta kepada Kak Kanwil pegawai yang malas mudah-mudahan untuk dipindahkan ke pulau saja biar kesembuh di sana. Jadi tidak hanya napi ya, pegawai juga dipindah. Pegawai pun yang melanggar, sehingga yang malas saya katakan mereka, kau ini bukan punya nenekmu, ini kantor punya negara. Kau telah digaji dengan remon yang tinggi, tapi kau masih main-main. Berapa satu, kalau boleh tahu, itu gaji seorang sipir itu berapa? Itu sudah tinggi bila dibandingkan yang pegawai Pemda, itu kan lebih kita. Ya, berapa totalnya itu dengan remonnya berapa? Kita remon itu Kalapas kelas 2A ini ada 9 juta lebih, hampir 10 juta. 10 juta. Kalau misalnya itu mereka itu ada gaji orang yang baru diangkat itu sampai 5 juta lebih. 5 juta lebih. Kan sudah lumayan bila dibandingkan orang bank sekarang. Iya. Kalau misalnya kecuali kita tidak bersyukur. Iya. Baik Pak Said. Sebenarnya kami ingin mengupas lebih jauh mengenai ini, tapi waktu kita yang memisahkan untuk session kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini akan memberi informasi pencercahan kepada warga, ya, terutama untuk rakyat Aceh dan rakyat Indonesia. Amin. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan tentang narkoba dan dunia lembaga pemasyarakatan. Sejalan dengan kisah kehidupan, sepertinya ini tidak akan pernah selesai. Persoalan kemudian menjadi rumit ketika antara warga binaan berselingkuh dengan sipir. Mudah-mudahan apa yang terjadi selama ini secara pelan namun pasti akan semakin berkurang. Kita berharap lembaga pemasyarakatan di negeri ini maupun di Aceh benar-benar menjadi tempat pembinaan bagi orang-orang yang mungkin telah melakukan kesalahan dalam kehidupannya melanggar hukum. Bukan sebaliknya, justru menjadi tempat yang nyaman, hanya pindah tidur dari rumah mereka ke lapas. Sampai bertemu di lain waktu, sahabat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.